Swastiastu, kan nama saya Hana Kirina dengan NIM 19130111041. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem AMONG. Yang pertama, pengertian sistem AMONG. Sistem AMONG adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa, di mana maksudnya itu mewajibkan guru untuk mengingat dan mementingkan kedudukan anak-anak sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur dengan tidak melupakan segala tanggung jawab pada keadaan yang berada di sekitarnya. Nah, sesuai dengan sistem pendidikan ini, perintah dan paksaan dengan hukuman biasa dipakai dalam pendidikan zaman dulu harus diganti dengan aturan memberi tuntunan dan menyokong anak-anak agar dapat menyadari kesalahannya dan dapat menghindari kesalahan yang sama. Dan yang kedua, ada cakupan dalam sistem AMONG. Sistem AMONG berkaitan dengan kata dasar MONG yang mencakup momong, among, dan ngemong. Inilah yang disebut dengan rimong yang akan diterapkan dalam proses pendidikan dan pengajaran seiring dengan perjalanan prosesnya siswa dari mulai tahapan paling awal hingga sudah dewasa dan siap untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya atau dapat merealisasikan pengajarannya ke lingkungan sekitarnya. Untuk yang pertama itu ada momong, berarti yang dalam pelaksanaan among atau momong ini terdapat seorang pamong yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang dididik atau yang diamong. Guru atau dosen di taman siswa disebut pamong yang bertugas mendidik dan mengajarkan peserta didiknya untuk melaksanakan pembelajaran yang bersifat merdeka dan sesuai dengan kodrat hidupnya. Dan yang kedua itu ada among, memberi contoh baik atau buruk. Nah, di sini among dalam bahasa Jawa berarti memberi contoh tentang baik buruk tanpa harus mengambil hak anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang mereka miliki. Hal ini berkaitan dengan asas ketujuh dari 7 asas dari taman siswa, yaitu pamong hendaklah mendidik anak dengan sepenuh hati, tulus ikhlas, dan tanpa rasa pamrih. Dan yang ketiga adalah ngemong. Ngemong dalam bahasa Jawa berarti merawat, mengamati, dan menjaga agar anak-anak dapat mengembangkan dirinya diikuti oleh rasa tanggung jawab dan disiplin yang berdasarkan nilai-nilai yang telah diperolehnya selama proses pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip sistem AMONG. Nah, di sini ada 2 prinsip sistem AMONG, yaitu kodrat hidup dan kemerdekaan. Kodrat hidup anak terwujud sudah sejak lahirnya, dan kodrat hidup ini merupakan bakat anak tersebut. Perkembangan dan kemajuan anak dicapai berdasarkan perkembangan kodratnya. Kodrat alam sebagai bekal dan dasar yang perlu untuk tumbuh, berkembang, dan menjadikan kemajuan dalam hidupnya, sehingga manusia dapat mengusahakan keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batinnya, baik untuk diri pribadi atau lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan di sini bukan berarti kemerdekaan yang benar bebas tanpa aturan-aturan tertentu, namun dasar ini peserta didik harus diberikan kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembang dirinya sesuai dengan aturan pembelajaran yang berlaku. Peserta didik hendaknya dibiasakan menggunakan cipta, karsa, dan karyanya sendiri, begitu pula dengan sifat hatinya. Jadi hendaknya anak didik agar menjadi orang dewasa yang merdeka secara lahir dan batinnya harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip berdasarkan Tutwuri Handayani. Kalimat Tutwuri Handayani memberikan kesan bahwa seseorang
pendidik tidak hanya dapat memberi contoh, tauladan, dan motivasi saja, tetapi juga perlu memberikan dorongan kreativitas bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, Tutwuri Handayani dijadikan sebagai semboyan pendidikan nasional. Nah, di sini ada 4 prinsip berdasarkan Tutwuri Handayani. Yang pertama, prinsip kemandirian. Dari arti kata Tutwuri Handayani menyiratkan prinsip kemandirian. Dari arti Tutwuri sendiri mempunyai arti harus mengikuti dari belakang dan bukan menjadi dikte dari seseorang tersebut. Dan yang kedua itu ada prinsip regenerasi. Tutwuri Handayani tidak hanya sekedar memberi motivasi dan semangat kepada orang lain, melainkan juga berfungsi sebagai ajang berbagi pengalaman dan ilmu kepada generasi muda, agar generasi muda itu yang akan datang dapat lebih baik daripada generasi yang sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu ada edukasi dan pembinaan. Prinsip edukasi dan pembinaan di sini Tutwuri Handayani adalah prinsip pengajaran dan pembinaan dari orang yang satu dengan orang yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang senantiasa dapat menambah pengetahuannya tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain. Dan yang keempat ada pengawasan dan pengarahan. Prinsip pengawasan dan pengarahan. Dalam hal ini, pendidik berperan dalam mengawasi peserta didik agar dapat membantu untuk memacu dirinya sendiri untuk berkembang. Pendidik melakukan fungsi pengawasan dibarengi dengan mengarahkan peserta didik ke dalam potensinya masing-masing individu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pada sistem Among. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, mengenai konsep sistem Among yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang pamong dan atau tenaga pendidik dalam menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo berarti di depan memberikan keteladanan. Sebagai pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik untuk peserta didiknya. Karena gurulah yang menjadi panutan dan ditiru oleh peserta didiknya. Pamong sangat bertanggung jawab di sini bertanggung jawab dalam memberikan contoh untuk anak-anaknya. Dan yang kedua itu Ingmadia Mangunkarso. Di sini berarti di pertengahan memberi semangat. Jadi pendidik harus memberikan harus memberikan pengayoman yang baik untuk peserta didiknya dan mampu memberikan wawasan kepada peserta didiknya melalui ide-ide atau gagasan yang baik yang sekiranya dapat membantu selama proses pembelajaran tersebut berlangsung. Dan yang ketiga ada Tutwuri Handayani atau yang berarti di belakang memberi dukungan. Nah, di sini tenaga pendidik itu memberikan motivasi agar peserta didiknya mampu untuk berkembang dan merasakan dorongan yang kuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau melewati permasalahan tersebut. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dalam sistem Among. Metode merupakan salah satu komponen subsistem dari suatu sistem. Gagasan Ki Hajar Dewantara dalam metode pembelajaran dalam sistem Among ini yaitu digunakan sebagai peralatan pendidikan pada taman siswa. Nah, di sini ada 6 metodenya. Yang pertama itu memberi contoh atau full build. Nah, full build ini merupakan di mana peserta didik itu merupakan individu yang memiliki sifat imitatif. Nah, jadi peserta didik ini mengikuti segala yang diberikan oleh pengajar atau tenaga pendidik. Nah, jadi tenaga pendidik ini wajib memberikan suatu hal yang positif dan baik agar dapat dikerjakan dengan baik oleh peserta didiknya. Nah, yang kedua saya
akan menjelaskan tentang pembiasaan atau disebut dengan paklinan atau cognitive forming. Nah, pembiasaan ini dilakukan sebagai penekanan dalam pembelajaran yang sebelumnya materi tersebut sudah diajarkan oleh tenaga pendidik kepada peserta didiknya. Pembiasaan ini kegiatan yang dilakukan secara berulang kali agar peserta didik dapat membiasakan dirinya dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghadapi suatu kesulitan. Jadi dia dapat menanggulanginya dengan baik karena sebelumnya sudah diulang-ulang terus pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pengajaran atau learning atau bisa juga disebut ulang huruf. Di pengajaran ini, tenaga pendidik memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik sebagai bekal ilmu yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam lingkup pembelajaran formal seperti menghadapi tes atau mengerjakan tugas. Nah, materi dari pengajaran ini dapat dijadikan pedoman oleh peserta didik dalam menghindari kesalahan ataupun menyelesaikan masalah yang akan datang. Yang keempat yaitu hukuman atau lecturing and touch. Nah, cara mendidik terhadap anak didik ini tidak boleh menggunakan hukuman yang seolah menyiksa didik tersebut. Dikatakan jika kita memberikan hukuman tidak langsung mengarah pada kesalahan yang mereka miliki. Contohnya saja, misalnya siswa mengerjakan tugas. Seharusnya yang dilakukan guru itu adalah mungkin melipat gandakan lagi tugas yang diberikan atau memberikan tugas berupa rangkuman pembelajaran, bukan memberikan hukuman yang di luar kesalahan siswa tersebut, yaitu seperti membersihkan toilet atau berlutut di depan kelas. Karena di sini siswa beranggapan jika hukuman yang ia terima itu tidak membuatnya jera, maksudnya tidak membuatnya dapat mempelajari kesalahannya secara langsung. Laku atau bisa disebut dengan self-behearsing atau self-discipline. Laku atau kemandirian didapatkan oleh peserta pengajaran, contoh dan pembiasaan dengan pengawasan tenaga pendidik selama pembelajaran berlangsung. Namun juga laku ini juga dapat dimiliki oleh siswa setelah mendapatkan hukuman yang sebelumnya saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi bagaimana laku ini bisa terbentuk dari hukuman? Karena siswa itu sudah mengetahui kesalahannya, jadi siswa akan cenderung menghindari kesalahan tersebut dan menjadikan dirinya sendiri sebagai individu yang lebih mandiri, yang lebih mengetahui kesalahan tersebut itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi untuk kedepannya. Dan yang terakhir itu lahir dan batin. Pengalaman lahir dan batin atau disebut dengan ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Nah, di sini metode ngerti ini memberikan pengertian yang sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Di dalam pendidikan budi pekerti, tentunya anak diberikan pengertian tentang baik dan buruknya, karena sejatinya anak tersebut belum mengerti hal itu merupakan hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi sebagai tenaga pendidik, kita memberikan kepahaman kepada peserta didik tersebut. Dan yang kedua yaitu ada ngerasa. Metode ngerasa ini adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dan merasakan pengetahuan yang diperolehnya. Dalam hal ini dapat memperhitungkan dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir yaitu metode ngelakoni. Di sini metode ngelakoni itu mengerjakan setiap tindakan tanggung jawab yang telah dipikirkannya akibat dari pengetahuan yang telah didapatkannya. Jadi ngelakoni ini peserta didik langsung mempraktekkan pengajaran
budi pekertinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya saya tentang dampak sistem Among dalam dunia pendidikan. Setiap sistem pendidikan pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Nah, begitu pula dengan sistem Among. Di dalam sistem Among terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk yang pertama, kelebihannya dalam sistem Among yaitu sistem Among bercirikan jiwa merdeka, yang berarti dalam penerapan sistem Among, tenaga pendidik harus mewujudkan kreativitas dan imajinasi dari peserta didik tersebut, sehingga hal ini mampu memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua yaitu sistem Among mampu mengembangkan kreativitas dan potensi peserta didik secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan atau kemerdekaan yang diberikan tenaga pendidik kepada peserta didik membuat peserta didik tidak takut untuk semakin mengeksplorasi potensi dan kreativitas yang dimiliki pada dirinya. Dan yang ketiga yaitu sistem Among mampu membangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, sistem Among merupakan metode pendidikan yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh. Dengan adanya saling percaya yang diberikan melalui kemerdekaan pelajaran, peserta didik dapat lebih nyaman untuk berinteraksi dengan guru atau teman sebayanya. Dan yang keempat yaitu sistem Among mampu meningkatkan sikap mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin kepada peserta didik dalam menemukan jati dirinya sendiri. Rasa tanggung jawab yang melekat pada kemerdekaan dapat membuat peserta didik tersebut terbiasa untuk menerapkan suatu tuntunan tenaga pendidik dengan kemampuannya sendiri. Nah, yang kedua itu yaitu kekurangan dari sistem dalam dunia pendidikan. Yang pertama, terdapat beberapa peserta didik yang sulit untuk memahami potensi dan memiliki kreativitas dalam dirinya sendiri. Ada begitu banyak hal yang dapat dipelajari dan dapat menjadi potensi dari peserta didik tersebut, dan mungkin agak kesulitan untuk mempelajarinya satu persatu atau mengeksplorasinya satu persatu. Dan yang kedua itu adalah sistem Among sulit untuk diterapkan dalam kelas gemuk. Sebagai tenaga pendidik, kita tentunya memiliki limitasi atau batasan di mana kita tidak bisa memperhatikan seluruh siswa yang ada dalam kelas gemuk tersebut. Nah, kita mungkin akan lebih cenderung untuk memperhatikan siswa yang aktif dan mungkin tidak terlalu memotivasi untuk siswa yang pasif, karena kita memiliki keterbatasan dalam mengobservasi perilaku dari setiap peserta didik dalam kelas gemuk. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem Among dalam dunia pendidikan. Dalam buku karya Ki Hajar Dewantara, bagian pertama dijelaskan tentang dasar pendidikan, bahwa pendidikan tidak memakai dasar tetapi memiliki tata tertib dan damai, atau yang bisa disebut dengan tata tentrem. Pendidikan wajib menjaga atas kelangsungan kehidupan batin anak didiknya, dan haruslah anak dijauhkan dari tiap-tiap paksaan. Oleh karena itu, ada beberapa implementasi sistem Among dalam dunia pendidikan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem mengajar yang didasarkan pada pikiran bahwa makna akan muncul dari hubungan antara isi dan konteksnya. Dan yang kedua itu ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini memandang bahwa merupakan hasil konstruktif kognitif melalui aktivitas seorang.
Yang ketiga yaitu ada scaffolding. Scaffolding adalah pemberian berupa bantuan maupun dukungan kepada seorang peserta didik yang dapat diberikan oleh teman sebaya atau orang dewasa yang bisa disebut dengan atau lebih khususnya lagi tenaga pendidik. Lalu pembelajaran langsung di sini langkah dalam pengimplementasian pembelajaran langsung yaitu perlu diterapkan ajaran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah Ingarso Sungtulodo yang berarti guru sebagai pemimpin atau pendidik yang berdiri di depan dan mampu untuk memberikan teladan ataupun contoh yang baik untuk peserta didiknya. Nah, yang kelima ada kooperatif. Pembelajaran kooperatif menekankan belajar hakikat sosial kultural, yakni menekankan pentingnya lingkungan, budaya, dan orang lain dalam pembelajaran sehari-hari kepada peserta didik. Lalu yang keenam ada penemuan terbimbing. Salah satu langkah dalam pengimplementasian sistem Among yaitu penemuan terbimbing. Nah, di sini dari ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu Tuturi Handayani, yang berarti guru mampu memberikan dorongan dari belakang melalui bimbingan yang diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membantu peserta didik untuk menemukan potensi. Nah, di sini yang pertama itu berkaitan dengan sistem pendidik. Sistem pendidikan tentunya sebagai calon pendidik nantinya langkah-langkah tambahan yang dapat kita lakukan untuk membantu peserta didik dalam menemukan potensinya yaitu pertama mendekati dan berkomunikasi secara langsung. Nah, tentunya komunikasi dengan orang tua siswa juga dapat membantu proses dari peserta didik tersebut untuk menemukan potensi. Nah, yang kedua yaitu mendorong peserta didik untuk bersosialisasi. Dengan semakin terbukanya peserta didik, jadi peserta didik tersebut memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan dapat menggali lagi potensi yang sekiranya dapat ia gali. Dan yang ketiga itu memposisikan diri sebagai teman bercerita. Dengan kita memahami posisi peserta didik tersebut sebagai teman sebayanya dibandingkan menjadi sebagai seorang tenaga pendidik tersebut, jadi siswa tersebut dapat lebih leluasa untuk menceritakan kesulitannya dalam menghadapi potensi yang ingin ia gali atau ketidaktahuannya mengenai potensi yang dia miliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem Among dengan Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nah, Sistem Pendidikan Nasional sangat berkaitan dengan Sistem Among karena Sistem Among ini merupakan tonggak berdirinya pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Sistem Among sangat berperan dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Peranan Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik telah mengakhirkan konsep pendidikan, sistem Among, dan sistem tripusat pendidikan yang dapat berperan dalam lahirnya konsep pendidikan nasional dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 sebagai undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hubungan sistem Among dengan sistem pendidikan nasional. Di sini lebih spesifiknya lagi, sistem Among ini mendidik peserta didik untuk mampu memiliki sikap yang lebih berani belajar dan mencoba apa yang dikehendaki agar terbangun potensinya. Pendidikan Indonesia saat ini menerapkan student-centered learning, yaitu siswa dituntut aktif dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan kebebasan dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi sistem Among dan penerapan student-centered
learning ini sangat berkaitan, di mana di sistem AMO sendiri ada prinsip, salah satu prinsipnya yaitu prinsip mengenai kemerdekaan. Dan student centered learning ini memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksplor kembali pengetahuan yang ingin dimilikinya atau yang belum mereka tahu yang ragu-ragu dalam memikirkan suatu permasalahan. Nah, sekian jawaban dari maksud saya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan materi ataupun beberapa kalimat yang sulit untuk saya jelaskan. Terima kasih.